Bertemu kembali di Falas Talk bersama dengan saya, Fajar Beslase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM, bidang transformasi digital. Hari ini kita akan membahas satu topik terkait penegakan hukum kekayaan intelektual bersama dengan narasumber kita, Bapak Kadif Yankum DKI, yang sebelumnya pernah menjadi Kasubdit penegakan dan pemantauan dan juga kasus pencegahan dan penyelesaian sengketa pada jadi memang DKI. Karena panjang sekali, kita persilahkan Pak Ronald untuk memperkenalkan diri kepada Falas Talk. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa Fajar Talk, terutama Pak Fajar. Terima kasih Pak atas undangannya. Terima kasih Pak. Pada pagi hari ini memberi kesempatan kepada kami. Izinkan kami memperkenalkan nama kami Ronald Lumbuun. Kami saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pak. Sebetulnya Kepala Divisi Hukum dan Hak Asasi Manusia pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Lalu sebelum di Jakarta kami bertugas juga sebagai Kadifan Hukum dan HAM di Sulawesi Utara. Dan kemudian sebelum itu kami menjabat sebagai Kasubdit 2 kali, Kasubdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, lebih tepatnya Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, dan kemudian sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan juga pada direktorat yang sama, Pak. Waduh, luar biasa. Berarti pengalaman Bapak sebagai bagian dari penegakan hukum kekayaan intelektual ini sudah sangat matang ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak. Sebelumnya selamat untuk kepercayaan baru. Siap. Terima kasih. Kakak Nuyel ya Pak ya. Terima kasih Pak. Pak Ronald. Iya. Tentunya kita melihat pemerintah gencar sekali dalam melaksanakan mendorong ya pendaftaran kekayaan intelektual di seluruh daerah, terutama kepada usaha mikro kecil menengah. Tapi kita sama-sama sadari ternyata ada juga kekayaan intelektual yang ternyata bukan milik seseorang, ya, atau belum didaftarkan, atau terutama hak cipta banyak yang juga yang dicatut lah ya, dicatut oleh orang-orang yang tidak memiliki hak, apalagi kalau zaman pertandingan bola. Nah, terkait penegakan hukum kekayaan intelektual, ini instansi mana saja Pak yang terkait di dalamnya? Baik, terima kasih Pak Fajar. Kalau kita bicara penegakan hukum kekayaan intelektual, tentunya ada dua cara hukum yang ditegakkan. Dalam hal ini dengan menggunakan jalur perdata, dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, tentunya dengan undang-undang kekayaan intelektual yang berkaitan seperti merek dan indikasi geografis ataupun hak cipta, tergantung dari substansi materi perkara yang akan diperkarakan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyelesaian sengketa kekayaan intelektual secara pidana. Melalui hukum pidana diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM memiliki Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang juga memiliki Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, di mana yang memiliki tugas fungsi untuk menegakkan hukum-hukum kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, dan seterusnya. Jadi sepengetahuan kami bahwa sampai saat ini memang Dijen KI itu memiliki 3 pilar Pak Fajar. Yang pertama e-filing, yang kedua commercialization, dan yang ketiga adalah law enforcement. Nah, itulah salah satu peran dari Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam menegakkan hukum kekayaan intelektual. Jadi intinya ada 2 cara dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual, yaitu pidana tadi dan perdata, Pak. Baik, namun tentu sebelum masuk kepada ranah hukum, kita juga mendorong mereka untuk melakukan mediasi. Ya. Nah, ruang mediasi ini bagaimana memfasilitasinya, Pak? Ya, memang itu ketentuan mengenai mediasi diberikan secara atributif oleh undang-undang,
Bahkan kalau kita bicara undang-undang paten dan undang-undang hak cipta itu compulsory Pak sifatnya. Sebelum dilakukan penuntutan maka harus dilakukan mediasi terlebih dahulu. Jadi kalau kita bicara mengenai pelaporan sebuah dugaan tindak pidana kekayaan intelektual, katakanlah hak cipta atau merek, maka itu setelah dilakukan gelar perkara dan kemudian dinaikkan tingkatannya mulai dari penyelidikan atau kalau PPNS namanya wasmat ya, bukan penyelidikan. Sebelum ke penyidikan itu diberikan tahapan mediasi, diberikan tahapan mediasi yang kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada pihak pelapor dalam hal ini dengan pihak terlapor untuk berdamai. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara mengenai kekayaan intelektual itu tentunya sangat beririsan dengan dunia perekonomian, Pak. Betul. Nah, pengalaman kami sekali lagi mohon dalam sebagai Kasubdit Penindakan itu hampir 80% itu berakhir dengan mediasi Pak, dengan SP3, dengan perdamaian di antara para pihak pelapor dengan terlapor. Sangat jarang yang ke P21. Itu ketika waktu saya masih menjabat sebagai Kasubdit Pak, nggak tahu tidak tahu kalau sekarang ya Pak ya, mungkin di bawah pimpinan yang sekarang ada Pak Anom, sebelumnya ada Pak Edison, mungkin memiliki kebijakan-kebijakan lain dan saya tidak terlalu mengikuti perkembangannya beliau-beliau Pak. Mungkin itu Pak. Tapi memang karena itu menyangkut aspek ekonomi dan tentunya terkait kekayaan intelektual ini kan kita berharap semuanya orang maju ya. Iya Pak. Nah kalau mereka berdamai itu tentu salah satu pihak bisa jadi tidak bisa menggunakan kekayaan intelektual tersebut, apakah hak cipta atau mereknya. Iya. Nah, berarti ada solusi lain yang kita sarankan kepada mereka untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya mungkin? Salah satunya begitu Pak. Salah satunya kita bisa menyarankan untuk mendaftarkan merek, kalau kita bicara rezim merek yang agak berbeda. Ya, sehingga bisa menjadi merek dagang tersendiri yang lain daripada apa yang sudah terdaftar sebelumnya. Ataupun memang ada pengalihan hak merek dagang dari memang yang sudah memiliki terdaftar terlebih dahulu karena dia ingin mentransfer kepada pihak lain, dan itu memang secara limitatif juga diperbolehkan oleh undang-undang merek menjadi salah satu syarat untuk beralihnya hak merek. Penegakan hukum kekayaan intelektual ini delik aduan ya? Delik aduan, Pak. Delik aduan. Tapi kalau delik aduan itu seandainya si pemilik tidak mengetahui bahwa kekayaan intelektualnya itu dicaplok digunakan oleh orang lain, itu tidak menjadi masuk ke dalam ranah hukum ya? Iya, itu justru dilemanya Pak. Pengalaman kami sekali lagi sebagai PPNS memang banyak mengalami demikian. Kami bukan tidak tahu di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta ini banyak menjual merek-merek yang tidak asli, katakanlah palsu begitu Pak. Tapi karena sepanjang tidak diadukan oleh pihak yang memiliki secara sah, ya tidak ada yang bisa kami lakukan gitu. Bahkan lebih celakanya lagi, mohon maaf Pak, untuk merek-merek terkenal pernah ada kasus satu yang kami alami karena marginnya terlalu jauh harganya dengan yang asli, maka itu justru dianggap dalam tanda kutip promosi oleh si pihak merek itu sendiri. Nah itu kan yang sebetulnya nggak baik juga ya untuk dalam rangka penegakan hukum kekayaan intelektual. Semestinya baik setipis apapun marginnya, kalau sepanjang itu bukan asli, itu harus dilakukan pengaduan dan penindakan. Makanya sekarang pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Kementerian Hukum dan HAM mencoba untuk meminta para mall, penjual-penjual pusat perbelanjaan itu menjaga kualitasnya ya. Maka kita pun menilai mereka ya, selama ini ada penilaian terhadap mall yang dipastikan tidak menjual barang-barang bajakan gitu ya Pak ya? Iya Pak, betul sekali Pak Fajar.
itu juga menjadi salah satu komitmen dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal mana diimplementasikan kepada setiap kantor wilayah bahwa untuk melakukan sertifikasi mall di setiap wilayahnya, termasuk namun tidak terbatas di DKI Jakarta ini. Itu dijadikan sebuah tarif kinerja bagi setiap kantor wilayah, dalam hal ini Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, untuk dalam rangka menegakkan hukum kekayaan intelektual, sertifikasi mall, Pak. Iya, sertifikasi mall. Yes. Nah, terkait penegakan hukum kekayaan intelektual ini, Pak, tentu kita kenal yang namanya PPNS ya, Pak ya. Yeah. Karena ternyata kan selain polisi, pegawai negeri sipil boleh melakukan penyidikan. Yeah, Pak. Nah, tentu PPNS ini tidak di semua instansi ada. Di Kemenkumham ada PPNS di imigrasi dan kekayaan intelektual. Nah, menurut pengalaman Bapak pada waktu menjadi Kasubdit di DJKI, Pak, apakah sudah cukup PPNS kita yang berada di kantor wilayah untuk melakukan penegakan hukum? Paling tidak penegakan ini kan bukan dalam arti menunggu saja ya, Pak ya. Ada delik aduan baru kita bertindak, tapi juga melakukan pemantauan atau edukasi atau bagaimana gitu, Pak? Baik, iya, betul sekali Pak Fajar. Kalau kita bicara mengenai jumlah kebutuhan dari PPNS di setiap kantor wilayah, itu memang masih sangat minim sekali, Pak. Bahkan ada beberapa kantor wilayah yang belum memiliki PPNS sama sekali. Wow. Tapi saya tidak memonitor lagi karena baru kira-kira 2 minggu yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, itu dilakukan pelantikan PPNS, seluruh PPNS dengan lintas KL, termasuk salah satunya adalah PPNS Kekayaan Intelektual. Mudah-mudahan itu sudah bisa mencakup ke seluruh kanwil. Kendati demikian, saya yakin dan percaya jumlahnya masih sangat minim. Dan masih perlu ditambah lagi dengan terus mengadakan pelatihan-pelatihan pada PPNS yang ada di wilayah-wilayah. Tapi namun demikian ada dilemanya memang, terkadang PPNS ini yang sudah dididik sedemikian rupa di Megamendung, di Pusdikeskrim, namun ketika kembali ke tempat mereka bertugas, mereka tidak ditempatkan di bagian pelayanan hukum. Mereka ditempatkan dikatakan di bagian divisi administrasi, kemudian di bagian-bagian lain yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan hukum, Pak. Itu juga fenomenal yang harus dipikirkan, harus diselesaikan dengan baik mengenai penempatan PPNS ini setelah mereka dilantik dengan sumpah. Sayang sekali ya. Iya. Padahal kalau kita mau menegakkan kekayaan intelektual ini tentu bukan hanya mendorong orang beramai-ramai mendaftarkan haknya, tapi juga penegakan hukumnya yang perlu kita jamin supaya masyarakat bisa yakin bahwa pemerintah benar-benar melindungi mereka. Nah, terkait kolaborasi antara PPNS dengan penegak hukum yang lain, Pak, kan kita nggak bisa berdiri sendiri ini. Ada batasan dari PPNS Kekayaan Intelektual dalam melakukan tugasnya. Kita ini selama ini bersinergi dengan kepolisian, Pak ya? Dengan kepolisian, Pak. Nah, bagaimana ini pembagian tugasnya atau kolaborasinya ini, Pak? Ya, jadi begini Pak, kalau di tingkat pusat Bareskrim ada namanya Biro Kuras PPNS, dan kalau di tingkat Polda ada namanya Seksi PPNS, dikepalai oleh seorang kepala seksi. Nah, inilah kita berkoordinasi apabila PPNS ingin melakukan penindakan. Karena bagaimanapun dalam konteks PPNS KI, Pak ya, PPNS KI sampai saat ini belum dipersenjatai. Belum dipersenjatai, tidak mungkin seperti PPNS. Ada beberapa PPNS lainnya yang memang sudah dipersenjatai. Ya kan? Seperti katakanlah bea cukai mungkin kalau boleh sebut, atau imigrasi mungkin ya. Itu sudah dipersenjatai dan memang dimungkinkan undang-undangnya untuk itu. Tapi kalau bicara mengenai PPNS KI itu belum, Pak. Dan kemudian sinergitas sangat baik, jadi setiap kita ingin melakukan penindakan kami selalu berkoordinasi. Demikian pula ketika kami akan melakukan pemberkasan nanti, atau kita sebut mindik begitu ya, administrasi penyidikan, itu mendapat terus bimbingan-bimbingan koordinasi dengan rekan-rekan di Poros PPNS. Mungkin itu, Pak. Nah, mungkin
Bapak bisa kasih contoh kasus penegakan hukum kekayaan intelektual di DKI, Pak, yang pernah Bapak tangani, atau mana yang menurut Bapak bisa di-sharingkan kepada pemirsa Falastop yang menjadi gambaran mereka terkait proses dari mereka merasa ada yang mencaplok, mereka harus melapor kemana? Ya kan? Dan langkah-langkah apa selanjutnya harus mereka lakukan? Ya, kalau bicara mengenai bicara mengenai itu, maka tentunya tadi sudah disebut sendiri oleh Pak Fajar bahwa delik aduan absolut, ya, dan harus diadukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini Direktorat Penyidikan dan atau ke teman-teman Polri. Tapi kan kita bahas yang menjadi topik bahasan kita adalah ke PPNS DJKI. Ya. Artinya mereka bisa lapor ke kepolisian, bisa juga ke DJKI. Bisa, dua itu. Memang karena fungsi dari PPNS adalah intinya membantu penyidik, membantu penyidik Polri ya, untuk menangani beberapa undang-undang khusus yang sifatnya khusus, di samping undang-undang yang sifatnya umum yang memang ditangani oleh teman-teman di kepolisian. Nah, caranya adalah melakukan membuat laporan atau kepada Direktorat Penyidikan, ke subdit pengaduan kalau dulu namanya, sekarang mungkin koordinator ya, karena sudah ada alih fungsi itu, ke subdit pengaduan, dan kemudian diwawancara, dan setelah diwawancara itu kemudian akan dilakukan gelar perkara oleh tim setelah mendengarkan keterangan ahli dari direktorat teknis tentunya, dan kemudian di situ diputuskan apakah memang ada pelanggaran di situ, sehingga kasus yang diadukan itu bisa dinaikkan dari tingkat penyelidikan atau wasma tadi ke tingkat penyidikan. Nah, ketika kita sudah meningkat penyidikan, maka barulah kita berkoordinasi dengan Korwas dan sekaligus mengirimkan SPDP atau surat dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, sehingga bisa berjalan. Nah, terus berjalan sesuai dengan hukum acara yang ada, Pak. Seperti sama halnya dengan penegakan hukum lainnya yang dilakukan oleh penyidik Polri, Pak. Nah, kalau masyarakat mungkin tidak tahu ya, mereka bisa datang ke kantor wilayah, bisa ya? Bisa untuk sebetulnya melaporkan. Basically bisa. Bisa ya? Bisa, basically bisa. Atau mungkin ada kanal online, bisa masuk ke web. Oh iya, di DJKI ada. Sependek pengetahuan saya ada yang namanya pengaduan, itu juga bisa itu juga milik DJKI, itu bisa diadukan oleh para atau masyarakat ya, para pihak yang merasa hak kekayaan intelektual dilanggar, itu juga bisa melaksanakan dengan melakukan secara elektronik seperti itu, Pak. Baik. Nah, kekayaan intelektual apa yang paling sering dilanggar ya, atau apakah merek, paten, atau hak cipta? Mostly merek dagang dan hak cipta, Pak. Merek dagang dan hak cipta. Merek dagang dan hak cipta, mostly itu di masyarakat. Gitu ya. Kalau kita ini baru ngelewati Piala Dunia, ya kan? Kalau Piala Dunia ini beruntungnya kita bisa beli ini apa namanya tuh, hak menontonnya ya, melalui video atau apa macam-macam. Tapi kalau misalnya Liga Eropa, ya kan, Liga Inggris terutama ya, Liga Inggris itu kan ada hak siar tuh. Iya, itu ada hak siar itu terkait dengan undang-undang hak cipta, Pak Fajar. Dan tentunya memang itu memiliki hak eksklusif ya, kalau yang punya hak siar sampai dengan nanti masa hak siarnya habis tentunya sesuai dengan kontraknya. Itu kira-kira. Seperti ketawa Pak nyaring sekali, ada pengalaman Pak ya? Penanganan hak siar. Ya, ada penanganan di satu wilayah, Pak, tapi kan kurang elok kalau kami. Ya, di wilayah A lah bilang. Di wilayah A begitu, memang ada suatu. Enggak, modusnya seperti apa itu, Pak? Oh, ketika itu di wilayah A, jadi modusnya adalah ada sebuah perusahaan dalam tanda kutip memiliki perusahaan TV kabel, TV kabel rumahan begitu, dan mereka juga punya pakai jaringan internet. Nah, kemudian nanti pada saat tertentu, ketika zamannya bola, Liga Inggris katakanlah tadi Pak Fajar sudah menyebut, itu baru dinyalakan, dihidupkan channelnya. Nah, tapi ketika di siang hari, ketika kami datang, itu berubah jadi film kartun, Pak. Berubah jadi film kartun. Bukan Liga Inggris lagi ya? Bukan Liga Inggris lagi, tapi ya berkat
tim ketika itu puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita berhasil Pak membongkar sindikat itu, dan ternyata tidak hanya di wilayah itu. Setelah saya mutasi ke Sulawesi Utara ketika itu, dan banyak itu perkara-perkara di wilayah-wilayah lain dengan modus operandi yang serupa Pak. Berarti dia mengutip kepada orang-orang yang ingin menonton. Iya, jadi dia kan seperti parabola tidak resmi gitu Pak ya, bukan seperti yang perusahaan-perusahaan itu. Nah kemudian dia mengutip setiap bulannya dan diberikan akses untuk menonton Liga Inggris tadi Pak. Okay. Kalau itu kan terstruktur ya Pak ya? Terstruktur. Nah bagaimana misalkan Pak, kafe atau nonton bareng lah di satu tempat, di lounge, Liga Inggris, itu termasuk pelanggaran hak cipta tidak? Enggak, sepanjang dia memiliki, dia membayar royalti kepada si pemegang yang hak siar tadi, dia membayar secara jelas, ada bukti pembayarannya, itu tidak melanggar hak siar. Nah, sepanjang dia membayar. Karena kan inti dari atau esensi dari perlindungan hak cipta tentunya adalah hak eksklusif. Hak cipta kan kekayaan intelektual personal yang harus dibedakan dengan yang komunal seperti indikasi geografis, KIK lainnya. Contoh lah, kita sama-sama tahu misalkan hak siar itu dimiliki oleh TVA. Tapi dia tidak izin kepada TVA, dia tidak bayar kepada TVA. TVA bisa melaporkan ke DJKI, kembali kepada delik aduan. Kembali lagi situ. Baik, menarik sekali ya. Ya, sangat menarik Pak, kalau bisa penegakan hukum. Kalau di Jakarta Pak, atau di Sulawesi Utara ya, pada waktu Bapak menjadi Kadif Yankum, iya Pak. Ada kasus yang menarik Pak terkait penegakan hukum kekayaan intelektual. Terus terang belum Pak, baik di Jakarta ini maupun baik di Sulawesi Utara maupun di Jakarta. Tapi di Jakarta ini sebetulnya ada hampir pelanggaran hak cipta yang akan diadukan, cuma tidak elok juga kalau disebutkan di sini. Dan akan mudah-mudahan Pak nanti akan kami tindak lanjuti. Enggak mungkin gambaran kasusnya aja dianalogikan Pak. Oh baik. Dianalogikan saja si ACB. Jadi ini yang bukan si ACB, justru yang menyedihkan ini justru lembaga pemerintah. Sementara kita Kementerian Hukum dan HAM mengglorifikasikan mengenai kekayaan intelektual, baik merek, cipta, tapi ternyata ada suatu institusi pemerintah ya yang memiliki suatu kekayaan intelektual yang ternyata tidak didaftarkan atau dicatatkan ke Ditjen KI. Dan kemudian lebih celakanya lagi, saat ini ada sebuah perusahaan swasta yang mendaftarkan merek tersebut yang mirip dengan yang digunakan oleh lembaga tersebut. Mirip. Padahal ketika beliau mereka datang kepada kami sejak tahun 45, bahkan proklamasi kemerdekaan Indonesia konon disiarkan melalui lembaga tersebut Pak. Kira-kira begitu. Nah, ini perlu kesadaran sebenarnya kepada seluruh masyarakat di zaman yang serba digital ini kan semua terbuka. Pak. Ya. Kalau kita terlambat 1 detik saja mendaftarkan kekayaan intelektual kita, maka itu bisa dicuri idenya oleh orang lain. Pak. Nah, kalaupun misalkan kita dalam kasus seperti itu melapor bahwa ide saya dicuri, padahal kita belum terdaftar, ya nggak ada Pak. Nggak ada ya. Nggak berlaku delik aduan di sana. Nggak berlaku delik aduan di sana. Iya. Delik aduan itu berlaku kalau memang kita memiliki hak. Betul. Setelah kita mendaftar. Kalau kita bicara mengenai rezim merek Pak, atau yang perlindungannya bersifat konstitutif. Iya. Tapi kalau kita bicara cipta Pak, itu kan deklaratif. Iya. Jadi tidak perlu, sepanjang dia bisa mendeklarasikan, membuktikan bahwa dia yang pertama kali mendeklarasikan, kendati ada orang yang sudah mencatatkan terlebih dahulu dan memiliki surat pencatatan, itu bisa diruntut. Bisa diruntut bukti digitalnya. Jejak digitalnya bisa dilihat. Kalau kita bicara rezim merek yang penuh konstitutif, first come first serve kan, yang first to file. First to file. Principle.
Oke Pak, wah tertarik sekali ya dengan kondisi seperti ini. Baik, masyarakat eh, sekarang ini masih belum concern, mungkin hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah besar atau menuju besar Iya, yang agak concern terkait penegakan hukum kekayaan intelektual. iya. Kadang pun masyarakat berpikir ada fenomena seperti gini Pak di Indonesia. Kalau merek saya digunakan orang lain, dia merasa bangga Pak. Oh iya. Iya. Berarti merek saya keren dong, Iya. dipakai oleh orang lain. Jadi dia nggak perlu lapor Pak. Dia merasa bahwa dia hebat, sampai orang lain harus menggunakan merek dia. Padahal kan itu sudah pelanggaran Pelanggaran. hak itu, tapi dia nggak mau lapor Pak. Oh, ada fenomena seperti itu. Fenomena seperti itu terjadi di Indonesia. Baik. Nah, sampai tahap tertentu mungkin setelah dia tidak lagi bisa menggunakan atau dia tenggelam, baru dia merasa hak dia dilanggar. Langgar. Nah, ini tentu tantangan baru bagi penegakan hukum kekayaan intelektual. Iya. Selain penegakan hukum kekayaan intelektual, apakah juga dilakukan sosialisasi terkait penyadaran hukum ya mengenai hak kekayaan intelektual? Sudah melaksanakan berbagai macam, baik itu edukasi, sosialisasi, dan kepada masyarakat, kepada UMKM, khususnya karena kita tahu UMKM, para pelaku UMKM ini adalah justru sekarang tulang punggung perekonomian nasional, Pak. Di mana konglomerasi semua pada berkelimpangan jatuh, tapi justru mereka lah yang bisa bertahan terus. Dan puji Tuhan Pak, alhamdulillah pada tahun ini di Kanwil DKI Jakarta mendapatkan proyek pendaftaran 5.000 merek. 5.000 merek dari Dinas UMKM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dibiayai oleh dinas. Dan mereka yang harus tergabung, kalau di Jakarta ada namanya Jackpreneur, Pak. Jackpreneur, jadi para UMKM yang sudah tergabung dalam Jackpreneur difasilitasi untuk mendapatkan merek-merek secara gratis, Pak. Dan juga sekaligus mendapatkan BIMTEK dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, yaitu kami kerahkan para penyuluh dan juga para staf-staf KI tentunya yang sudah mendapatkan pendidikan KI sebelumnya. Dan kemudian ada program satu juga yang lebih menarik sebetulnya dari program pusat, bahwa ada namanya, mungkin Pak Fajar juga pernah mendengar, DJKI Mengajar. Dan Guru KI, Pak. Guru KI yang, nah itu kan DKI juga memiliki 10 kalau tidak salah 10 orang guru KI yang bersertifikasi untuk rookie untuk memperkenalkan KI sejak usia dini. Dan mudah-mudahan di tahun depan Kanwil DKI dalam hal ini Divisi Pelayanan Hukum dan HAM akan bergerak lebih jauh lagi, Pak. Tidak hanya mengenai merek atau kekayaan intelektual, tapi kami akan mendapatkan satu lagi proyek mengenai PT perseorangan, Pak. Yang juga berkaitan dengan itu. Memang harus disandingkan. Itu berkaitan erat. Terima kasih Pak Ronald. Kiranya apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan gambaran terkait bagaimana penegakan hukum kekayaan intelektual, dan itu masuk ranah delik aduan, ya. Tapi kita berharap ada kepatuhan kepada semua orang untuk bisa menghargai merek-merek yang sudah terdaftar ataupun hak kekayaan intelektual lain yang sudah terdaftar, termasuk menggunakannya. Tentu kita harus berizin terlebih dahulu. Betul. Sedangkan menyanyikan lagu aja, itu kita harus izin ya. Nah, apalagi sifatnya komersil. Iya, ada LMK kita. Ada LMK. Baik. Apa pesan-pesan Pak Ronald Mumbun kepada dua hal nih Pak, kepada pemilik kekayaan intelektual untuk melindungi kekayaan intelektualnya, dan mungkin juga harapan Bapak kepada para PPNS dalam melakukan penegakan hukum kekayaan intelektual. Silakan Pak. Ya. Baik, harapan saya tentunya yang pertama kepada masyarakat, para pemilik hak kekayaan intelektual, baik itu merek, paten, cipta, dan seterusnya, apapun itu, harap segera mendaftarkan ataupun mencatatkan
hak kekayaan intelektualnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga akan mendapatkan perlindungan hukum secara jelas dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk mendapatkan perlindungan dari mereka. Jadi tidak hanya kami pemerintah atau kami tidak hanya saja mendorong untuk mendaftarkan merek Bapak Ibu sekalian atau hak kekayaan intelektual Bapak Ibu sekalian, tetapi juga kami akan melindungi, pemerintah hadir di situ untuk melindungi Bapak Ibu sekalian terhadap kekayaan intelektual yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, mengenai PPNS, tentunya harapan saya juga yang adalah juga seorang PPNS, terus meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan jangan sampai kalah kalau sampai kita harus bersaing dengan baik itu dengan para pelanggar hak cipta kekayaan intelektual, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Ronald. Sahabat Falastalk, kami berharap kita bisa mendapatkan kepastian terkait perlindungan kekayaan intelektual oleh negara. Dan penegakan hukum kekayaan intelektual adalah bukti negara hadir, melindungi. Tapi jangan lupa, supaya bisa dilindungi, daftarkan dulu kekayaan intelektualnya. Jangan lupa like, subscribe, follow, berikan komentar positif, dan sampai jumpa di Falastalk sesi berikutnya.